Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan puja bagi milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam menjadi nikmat yang paling agung yang kita rasakan saat ini. Karena nikmat itulah kita masih bisa istiqomah dalam ibadah. Karena nikmat itulah kita masih bisa beriman kepada Allah. Karena nikmat itu pula kita bisa masih menjalankan kehidupan sesuai dengan sunnah Nabi kita SAW. Dan salah satu perintah dari Allah dan Rasulnya adalah thalabul ilm, dan kita alhamdulillah di pagi ini masih bisa ngaji bersama guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah tema yang akan kita angkat sebagaimana sudah di broadcast ya, kita sebarkan, kita sharing di grup. Insya Allah kita akan menapaki sebuah kajian penting yang sangat aktual saat ini tentang ikus siasat, tentang memahami tentang politik ya. Walaupun mungkin baru pengantar yang sudah disampaikan di pekan kemarin, di Kamis lalu, guru kita sudah mengalasi sebuah pemahaman tentang betapa politik itu jangan dijauhi karena ini bagian dari syariat. Betapa Rasulullah SAW kalau kita pahami, dan juga para sahabat adalah seorang yang sangat uh, uh, meneladani, memberikan teladan penting dalam sebuah kepemimpinan. Rasulullah tidak hanya seorang Rasul, utusan Allah, tapi juga beliau adalah seorang pemimpin, seorang kepala negara. Dan kita tahu bagaimana kalau Presiden dalam berbagai pemilihan itu menjadi sebuah inspirasi banyak ahli atau sarjana politik Islam ya, yang dibahas dalam sebagai macam kajian. Dan sudah banyak muncul para kitab yang ditulis oleh para ulama tentang politik Islam ya, tentang bagaimana tata kenegaraan menurut perspektif Islam. Dan alhamdulillah di pagi ini kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana para ulama memahami politik gitu ya. Karena di era-era abad ke-19 muncul para menjadi ya, setelah runtuhnya eh, apa namanya Turki Utsmani, kekhalifahan Islam, banyak ulama menjadi yang kemudian memperkenalkan sebuah eh, pemikiran politik ya. Nah, tentang salah satunya mungkin yang kita kenal Jamaluddin Al-Albani, Muhammad Abduh, yang menjadi inspirasi umat Islam untuk bisa bersatu. Dan banyak ormas Islam, salah satunya Muhammadiyah dan juga NU ya, yang juga terinspirasi dengan perkembangan politik dunia saat itu. Dan alhamdulillah, masyaallah di pagi ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka lembaran sejarah dan juga lembaran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk memahami bagaimana politik menurut Islam. Dan jangan lupa kami ingatkan usini wa iyyakum ya Allah, dan saya juga berdoa Allah kita membiasakan istiqomahkan untuk infak fisabilillah, yang disebutkan dalam Al-Quran ya, jahidu amwalikum wa anfusikum, maka berjihadlah dengan harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir, Saudara Al-Jambari, mendengar Allah selalu lindungi beliau, selalu menjaga beliau, selalu sehatkan beliau, amin amin amin. Dan kita bersyukur ya bisa
selalu berjumpa dan beliau membersamai kita dalam kajian-kajian ilmu. Dan pagi ini, insya Allah kita kembali melanjutkan tentang tema politik Islam, demokrasi menurut para ulama. Insya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Kafar Habib. Masya Allah. Ini insya Allah kita akan eh, sebentar lagi ya. Nggak mungkin hanya 2 pekan lagi kita akan mengikuti sebuah pesta demokrasi, disebutnya pesta demokrasi ya. Pemilihan umum, kita akan memilih wakil-wakil kita di parlemen dan juga eh, pemimpin negara kita ya. Harus Pesta kita disebutnya pesta, tapi ada yang keracunan 500 nggak diusut. Insya Allah. Mudah Allah jaga ya. Tidak lagi Allah. kejadian seperti 5 tahun yang lalu ada Iya. banyak orang yang wafat. Oh, Pesta tapi dijagain sama aparat. alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ini memang banyak penasaran sih tentang demokrasi ini. Apakah benar sesuai dengan Islam? Tapi kan juga banyak ulama yang mengkaji ya, pro kontra itu biasa ya. Sudah kalangan para ulama itu Iya. Khilaf di satu kalangan yang ulama itu biasa. jangan Biasa banget. baperan gitu ya. Jangan baperan kemudian lihat grup itu. Masya Allah, barakallah. Tafadhol, Ustaz. Tafadhol, masykurah. Baik. Bismillah. Syukran jazakumullahu khair. Mata Allah fi kulli hayatuk ya Amin. Amin. Ustaz Khalis. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahi nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim Wabarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pagi-pagi saya dikirimi lagu. Wahai pemudi-pemuda Indonesia. Saya, Ada iya. ceritanya udah ntar Nah, kita ngobrol. Ada ceritanya. Taib, syukran jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Tapi Tafadhol. ada beberapa ini yang saran yang tidak saya lakukan, diantaranya adalah sing-singkan lengan baju gitu ya, lengan baju sing-singkan demi negara. Di sini masih dingin banget, jadi saya belum berani menyingsingkan lengan ini. Ini hampir kabut ini tempat saya, Masya Allah. Itu kaitannya ke tanggal 10 Februari nanti, Ustaz. Oh, 14 ya? 10 Februari Oh, tanggal 10, siap. yang di yang di JIS itu. Oh, siap, siap, siap. Baik. Eh, Demokrasi di mata ulama yang akan kita awali adalah bagian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Begitu naifnya kita, bangsa Indonesia dan masyarakat Muslim pada umumnya, karena memilahkan antara politik dengan ilmu keislaman. Jadi seolah-olah Islam ya Islam aja, ngaji ngaji aja gitu. Ngaji itu ya Quran hadis aja, tanpa kemudian mengelaborasi, melakukan eksplorasi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Sehingga banyak kemudian eh, masyarakat kita Muslim yang kemudian golput. Nah, ini kan sayang banget. Seperti yang pernah saya sampaikan pekan lalu, bahwa ketika kita memilih satu kepala lingkungan di eh, satu kondisi, misalnya kalau kita nih mohon izin nih 43 orang yang bergabung pagi ini, sahabat-sahabat saya semua nih, Masya Allah.
kalau misalnya kita explore ya, dari antara sekitar berapa miliar penduduk bumi yang muslim. Itu pasti kalau kita lihat dari 5 miliar itu cuma 1,9 yang muslim. Itu catatan statistik ya. Meskipun secara de facto-nya mungkin bisa lebih besar. Tapi oke lah kita percaya dulu. Dari 5, perhatikan tangan saya, dari 5 ke 1,9 itu kan berarti setengah kurang dikit gitu kan ya. Berarti segini nih. Dari yang segini. Ya, segini. Dari yang muslim, apakah semuanya membaca Al-Quran dengan lancar? Kira-kira kalau menurut teman-teman, sahabat MKI dimanapun berada, yang bisa baca Quran dengan fasih, itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Kalau minoritas itu berarti setengah kurang dikit gitu ya. Iya. Oke. Iya. Berarti tinggal segini, dari segini, ya, segini. Kalau kita lihat Muslim yang bisa membaca Al-Quran dengan lancar, apakah dia memahami dengan bahasa ibunya apa yang dia baca? Kira-kira yang memahami dengan bahasa ibunya dari yang segini ini, gitu. Minoritas atau mayoritas? Yang bisa memahami Minoritas. Minoritas. setengah kurang dikit, gitu ya. Minoritas itu saya hitungnya 49% lah gitu ya. Kemudian dari yang paham bahasa Arab dalam bahasa ibunya, yang menjalankan sunnah seperti sebagaimana difahami oleh para sahabat, itu kira-kira mayoritas atau minoritas dari yang segini? Minoritas juga. Setengah kurang dikit. Nanti. Yang menjalankan dengan mujmal, dengan menyeluruh, dengan keseluruhan, artinya nggak pilih-pilih. Rasulullah SAW kerjakan apa, beliau kerjakan. Gitu ya, bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Kira-kira dari yang segini ini minoritas atau mayoritas? Minoritas lagi. Aduh, Mayoritas. potong setengah, kurang dikit. Waduh, kemana ini? Yang menjalankannya dengan ikhlas. Habis itu. Jadi kalau kita kemudian berhadapan dengan lingkungan kita, kira-kira lingkungan kita. Saya nggak bilang saya di Bekasi, Mbak Dewi di NTT, Bu Arini di Semarang. Di Semarang masih di Semarang atau sudah di Bekasi di Pegadung nih, Bu Arini? Sampun udah hari Oh, Selasa malam tiba di oh, Masya Allah. Jakarta. Baik, berarti siap-siap dapat berkunjung saya. Ya monggo udah ditunggu, monggo dengan senang hati. Kira-kira kalau di tempatnya Mbak Nita, di tempatnya apa namanya, tempatnya teman-teman, nggak tahu di tempatnya Mbak Reni di Depok, Bu Elvina di Depok, Bu Deva di Depok, kira-kira lebih banyak orang yang taatnya atau orang baiknya ya, orang baik dan orang taat. Kan biasanya masyarakat tuh kebagi tiga, orang yang negatif, orang yang baik. Itu yang baik itu ada yang taat. Itu kan yang taat biasanya minoritas memang. Jadi bicara keumuman sebuah wilayah, kira-kira lebih banyak yang baik atau lebih banyak yang negatif? Banyak yang nggak baik. Banyak yang negatif. Oke. Tempat saya banyak yang baik. Oh, Banyak yang Masya baik. Allah. Masya Allah. Tempat Mbak Reni banyak yang baik. Iya, betul. Ya kira-kira kalau keumuman gitu ya, keumuman. Kalau kita lihat di tempatnya Mbak Amelia, nggak tahu Mbak Olia di Albania, nggak tahu Mbak Bunga, nggak tahu Bu Bude Darmi, nggak tahu Mbak Dewi Ratin, Mbak Dina di Wonogiri, tempatnya Dokter Vicky, Bu Etin, Mbak Vivi di Bang Pratama, Mbak Abah Husairi di Depok, Bu Asmanawati, Bu Lis, semua lah. Ya, itu kira-kira kalau bicara tentang
kebanyakan, ya mayoritas. Itu bicara negatif atau baiknya, kira-kira. Alhamdulillah di tempatnya Negatif. banyak negatif. Di tempatnya Bu Dwi di Bandung banyak yang baik tapi kurang taat. Oke, itu wajar lah ya. Nah, kira-kira ketika di tempat Anda ada pemilihan kepala lingkungan yang akan menentukan peraturan, norma-norma, apalah segala macam nilai-nilai dan seterusnya, yang kemudian kira-kira kalau yang baiknya nggak mau ikut mewarnai lingkungan, ikut menjalankan peran, gitu ya. Maunya golput, udah saya nggak mau, saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri kepada Allah, Allahu Akbar, gitu ya. Tapi kemudian dia tidak mau ngambil bagian dari ambil bagian dari kancah politik ini. Silakan saja, tapi coba renungkan betapa ketika lebih banyak yang negatif, lebih banyak orang yang nggak taat, yang terpilih, dan kemudian dia membuat apa namanya ya, undang-undang, norma dan segala macam yang kemudian bertentangan dengan kepentingan kita, ini bagian yang kemudian jadi PR buat kita. Bukankah setiap orang akan memilih dari kelompoknya sendiri, gitu ya? Maka kita adalah orang yang kemudian mau tidak mau kita tidak hidup di negara yang mahkamahnya syariah, tapi masih pakai mahkamahnya paman, gitu ya. Sehingga ketika kita bicara tentang bagaimana itu diselisihi, bagaimana norma dilangkahi, bagaimana ada begitu banyak nilai yang ditabrak dan seterusnya, gitu ya. Terlepas dari eh, apa yang sedang diwujudkan, gitu ya. Tapi maksud saya begini, kalau kita kemudian apatis dan kemudian tidak mau berurusan dengan orang-orang eh, segitu banyak itu, gitu ya, itu yang kemudian setiap kita harus memahami bahwa ada yang keliru nih sama kita nih, gitu ya. Maka mari kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa kita ini menjadi produk politik. Mau tidak mau, suka nggak suka, ya, itu ya. Baik, saya akan bicara tentang demokrasi di mata ulama. Ini apakah slide saya terlihat oleh Bapak Ibu? Kelihatan ya? Apakah tampak dengan baik? Iya. Jelas. Jelas sudah. Baik, baik, Kelihatan. baik. Kelihatan, Pak Ustadz. Demokrasi itu dari demos dan kratia, ya, hukum dan rakyat. Jadi hukum rakyat, rakyat yang memerintah. Inisiasinya dari mulai tahun yang kelima sebelum Masehi. Jaraknya saya. Kemudian ini yang kemudian menyebabkan kita ketika itu belum punya pemikiran tentang bagaimana jika ini berkembang menjadi sebuah negara. Tahun 5 sebelum Masehi itu zaman apa kira-kira kalau dia persepadankan di kita? Mungkin zaman kerajaan, gitu ya, sehingga totaliter, otoriter, gitu ya. Jadi kalau kita tahu nanti dalam demokrasi itu ada trias politika, ada yang di eksekutif, gitu ya. Kira-kira kalau di kita eksekutif siapa nih eksekutif kita? Ya presiden, gitu ya, menteri-menteri, gitu ya. Legislatif siapa? DPR, MPR. Gitu. Yudikatif yaitu aman dan kawan-kawan, lembaga hukum dan seterusnya. Nah kemudian ini ada hasil dari buah pikiran para filsuf, yaitu prinsip dasar demokrasi adalah egaliter, setara, dan liberty, bebas, gitu ya. Sehingga ketika bicara tentang tahun 15 tahun sampai tahun 18 Masehi itu ada fase enlightenment. Bagaimana monarki absolutnya Raja Eropa dan Gereja Katolik itu berkuasa begitu luar biasa. Saya pengen tanya, ada yang tahu nggak siapa yang menciptakan atau membuat pertama kali jam tangan atau arloji? Ada yang tahu? Ini tenggelam dalam sejarah.
Al-Jazari. Peter Kan? Peter Siapa? Yangin. Peter Hendrik bukan. Kalau mau di googling pasti nggak ketemu. Baik. Jadi ada seorang yang bernama Sabit bin Qura yang dia membuat gear-gear, membuat gigi-gigi itu ada yang berputar jam, ada yang berputar menit, ada yang berputar detik. Dan kemudian ketika diserahkan kepada gereja Katolik masih menggunakan pegas di apa namanya di pinggir. Kalau di kita yang kinetik ya, bukan yang dikocok ya. Kalau apa namanya yang diputar itu. Nah, itu ada plat baja yang melingkar itu sebagai tenaga untuk memutar itu semua. Sampai Qura kemudian menyerahkan itu ke monarki absolut, ke gereja Katolik. Apa kata gereja Katolik? Ini sihir. Maka kemudian produknya itu dibuang ke laut. Katanya. Ternyata mereka bongkar, mereka teliti, dan mereka kembangkan. Pertanyaan saya ketika bicara tentang jam tangan. Diklaim yang paling bagus membuat jam itu negara mana? Swiss. Semua mengetahui itu. Swiss. Padahal Swiss pengambil dari Sabit bin Qura di zaman itu. Jadi nama-nama kita tenggelam. Kalau kita sebut sebagai peneliti Islam, wah susah sekali nyarinya. Paling ketemunya Al-Khawarizmi, Al-Jazairi, Avicenna, Ibnu Rus, dan macam-macam ya. Itu kemudian tidak pernah menjadi tokoh penemu, tetapi hanya sebagai pengembang. Gitu ya. Padahal kalau kita mau teliti betul, di Harvard University itu nanti kita bisa browsing, itu masih ada apa namanya plakat besar gitu yang kemudian di pintu gerbang masuknya Harvard itu di Fakultas Kedokterannya itu masih tertulis tulisannya Ibnu Sina, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, in Arabic. Gitu. Jadi memang mereka berusaha untuk menghargai ilmu secara benar. Karena disebutnya Ibnu Sina itu bapak kedokteran. Oke, apa hubungannya dengan kita? Ketika kita paham bahwa saat ini adalah hanya dari faksi Katolik sajalah yang mereka melakukan metode kekhalifahan. Karena apa yang diperintahkan oleh Paus Paulus, gitu ya, atau Paus Yohanes atau Paus yang ada di Roma, di Vatikan, negara kecil yang segitu-gitunya, itu ketika memerintahkan A semua, nggak ada cerita. Maka yang terjadi ketika itu, mari kita lihat. Ada yang punya tetangga Katolik, ada berapa orang nih punya tetangga Katolik? Perhatikan rumahnya. Pasti ada pohon cemara bersalju ketika Natalan kemarin. Betul apa betul? Betul. Betul. Nah, Di sini pertanyaan, enggak lah, Ustadz. oh, alhamdulillah. Iya, biasanya kalau yang taat itu biasanya masang pohon cemara plastik, kemudian sama dikasih Ada di kapas rumah. gitu. Iya, dikasih kapas, kemudian baik yang kecil maupun yang gede sekalipun. Atau ada yang sengaja nanam cemara, kemudian dia hias setiap Natal. Di tempat saya banyak. Kalau kita masuk ke rumahnya, gitu ya, orang-orang yang taat yang ada patung Yesusnya di salibnya itu, pasti mereka membuat apa namanya pohon cemara bersalju itu. Sekarang perhatikan, cemara bersalju itu seharusnya ada di Vatikan. Gitu ya. Kalau di Roma, oh cemara, salju, Itali, gitu. Tapi kalau kita lihat betapa Natal itu identik dengan kelahiran Yesus, kata mereka, padahal kalau kita baca ensiklopedia Americana atau Britannica, Natal itu bukan kelahiran Yesus. Dia adalah bagian di mana ketika Yesus dipertuhankan. Gitu ya. Itu di konsili Nisea, ditambahkan di konsili di Chalcedon, ditambahkan dengan konsili di Efesus. Gitu ya.
Kapan kalau kita ke Yunani, kita bisa menapaktilasi bagaimana Yesus alaihissalam dipertuhankan sama mereka. Oke, kalau Yesus itu lahir di Palestina, gitu ya, Yesus itu lahir di Palestina, dia lahirnya di Yerusalem. Kira-kira di sebelah mananya Yerusalem yang ada pohon cemara? Nggak ada, yang ada pohon korma. Gitu. Ya, pohon zaitun Ustaz ya. Pohon zaitun ada banyak, tapi bukan zaitunnya sekarang jadi kuburannya orang Yahudi. Makin dikubur di sana katanya makin jauh masuk surganya, dan mahalnya nggak karuan itu harganya. Anda pernah ke sana tuh ngelihat apa namanya, bagaimana mereka meyakini mereka masuk surga. Di sini di San Diego Hills saja nggak ada yang ada jaminan bebas asap kubur kan. Kemudian salju dari mana kalau di Palestina itu? Saya ke sana November, Desember, nggak ada salju. Dingin aja karena angin dari Eropa gitu. Tapi salju nggak ada. Jadi kalau bicara tentang bagaimana gereja Katolik menguasai dunia, ruling the world, itu sekarang mereka yang pegang kekhalifahan. Apa kata paus, apa kata pemimpin tertinggi, maka diikuti oleh semuanya. Meskipun nggak masuk akal. Gitu. Apalagi politik mereka, politiknya Katolik itu, coba lihat kawan-kawan kita yang Katolik. Lihat namanya, lama permandiannya, nama apa? Nama Romawi. Benediktus, Saverius, Yohanes, Agustinus. Kalau di perempuannya ada Felicia, ada Maria, ada banyak banget tuh. Gitu. Sehingga cocok gak cocok, akhirnya ya dipaksain. Dulu saya kalau di HPI itu masih ingat siapa, ada yang tahu Franciscus Saverius Satiman, ada yang tahu? Ada Benediktus, kalau teman saya itu ada eh, kalau Benediktus Wijaya gitu masih masih meskipun nggak nyambung tapi masih oke lah gitu ya. Ya kalau Jawa banget namanya Ngadio, begitu dipermandikan jadi Agustinus Ngadio gitu. Ini kayak maksa banget gitu. Bahasa bahasa itu menjadi dipaksakan. Pokoknya bagaimana Romawi itu terdapat di seluruh dunia. Yang Katolik pasti agamanya Katolik pasti namanya nama Romawi, gitu ya. Kalau di Islam, apakah harus kemudian pakai nama Islam? Enggak. Pak Antonius Syafi'i dari mana Islam? Antonius, gitu. Beliau aslinya Neo Guangchung, gitu. Kemudian di nama Indonesia kan Antonius, gitu. Antonius Syafi'i, Muslim sekarang. Ada kawan saya Markus Muslim, gitu. Jadi apa namanya, nama itu memang kalau di kita tidak ada keharusan. Apakah namanya harus harus Islam banget, harus ada Muhammadnya, harus ada Abdullahnya, enggak. Gitu. Di kita Selor Wandanu jadi ketua umum. Coba dari mana Islamnya? Coba Selor Wandanu, Jawir pasti gitu kan. Kalau Kholis Bakri ya itu jelas. Ini Ustadz kok Dodi ya, nggak pas banget gitu. Mestinya kurang Islam. Tapi itu nggak jadi persoalan di kita. Gitu. Nah, tapi ketika kita tahu bahwa yang terjadi di mereka dipaksakan, pokoknya yang namanya Katolik harus pasang cemara bersalju. Masuk akal, nggak masuk di akal, ada fakta sejarah atau tidak, pokoknya begitu. Gitu ya. Nah, itu politik. Gitu. Bagaimana ideologi itu sampai ke seluruh dunia. Jadi politik. Gitu. Waktu pembuka revolusi Amerika 1776, ya, ada liberal dan federal. Bahkan dulu ketika kita masih berada dalam apa namanya kondisi di mana orang kita ini ketika di bawah kekuasaan Amerika, itu bahkan sampai ada omongan bahwa Indonesia ini adalah negara Amerika ke-51 gitu.
yang ada di luar Amerika. Sampai kayak begitu, sampai apa-apa Amerika, apa-apa Amerika, apa-apa Amerika. Dan sekarang kita masih tidak bisa mengelak bahwa peredaran uang kita secara fakta bahwa semua menginduk kepada Amerika. Ya. Federal Bank yang tadinya menggunakan emas sebagai alat tukar, terus akhirnya sekarang kalau kita lihat bagaimana Amerika bisa menguasai dunia, ya dia tinggal cetak dolar aja. Cetak dolar, kemudian dibagi-bagiin ke banyak orang. Apa patokannya? Nggak ada, suka-suka dia aja. Terus jadi inflasi. Enggak, buat mereka itu keuntungan. Mereka bisa beli apa saja dengan hasil cetak uang mereka. Gitu. Mari kita lihat bahwa Revolusi Prancis itu tahun 1798 mulai ada yang namanya Universal Human Right, hak asasi manusia secara keseluruhan. Tapi kita lihat nanti. Sekarang yang terjadi di Palestina, hak asasi manusianya Palestina bagaimana? Ya, buat para perokok, hak asasi manusianya yang bukan merokok bagaimana? Merokok ini kan hak asasi, oke. Hak asasi orang yang kepengen udara bersih bagaimana? Jadi tidak ada yang bisa diterapkan secara benar ketika bicara tentang hak asasi manusia. Pelecehan di Indonesia ini sering terjadi ketika, ya, saya tanya para ibu yang punya SIM ada berapa orang di sini? Apakah kemudian ketika mendapatkan SIM itu, SIM mobil ya, apakah harus punya kemampuan untuk buka ban? Harusnya iya. Gitu. Setelah buka ban bisa masukin lagi, pasang lagi, maka kemudian dia baru dapat lulus SIM A. Sekarang tidak. Saya Ya. enggak bisa udah. Nah, itu. Artinya apa? Banyak yang kemudian ya udah buka ban itu kerjaan laki-laki. Akhirnya gitu, pelecehan. Itu sexual abusement itu. Gitu. Jadi ketika ngangkat galon harus laki-laki. Kan itu sexual abusement juga. Tapi banyak lah ibu-ibu perkasa sekarang yang bisa angkat galon. Bahkan tekniknya udah sangat luar biasa. Pakai tempelin ke dengkul lah, naikin ke ditempelin ke perut dan seterusnya. Itu teknik supaya tidak terjadi low back pain gitu ya. Kemudian di fase modern abad 18 sampai 20 itu ada konflik, ada sistem, ada perlawanan, ada klasifikasi, ada nasionalisme, ada ideologi antara hubungan pemerintah dan rakyat. Itu fase modern di abad 18 sampai 20. Maka lahirlah parlementer, masyarakat mandiri. Perwakilan saya wakilin ini, saya mewakili wah dulu ada Yong Ambon, ada Yong Celebes, ada Yong Sumatera, ada wah itu kumpul gitu ya. Maka kemudian di tahun itu muncullah demokrasi langsung yang Karl Marx, kalau ada yang senang baca buku nih, itu Karl Marx membuat satu demokrasi langsung. Kemudian dominasi liberalisme di abad-abad itu, ada LGBT, ada HAM, kemudian aktivis lingkungan hidup dan lain-lain dan seterusnya. Nah, mari kita lihat bahwa 3 kelompok ulama Islam melihat demokrasi ini seperti apa. Yang pertama menolak mentah-mentah, mustahil, impossible, nggak mungkin. Itu Islam kan punya aturan sendiri. Allah itu kurang apa ngaturnya di Islam ini? Apa ada yang lebih baik daripada Islam? Ngatur dunia ini. Apakah ada yang lebih hebat dari Al-Quran untuk mengatur dunia ini? Nah, itu kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua menyatakan bahwa Islam ini mirip demokrasi meskipun tetap ada perbedaan. Nanti kita lihat. Ya. Tapi yang ketiga, Islam itu sangat demokratis. Nah, berantem dalam situ ya. Jadi ketika ada kelompok ulama yang melihat demokrasi ini dengan 3 cara, yang satu bilang mustahil, yang satu mirip tapi ada perbedaan, yang satu bilang Islam sangat demokratis. Saya akan ambil beberapa contoh saja. Ya, ini bicara tentang keseluruhan dunia Islam ya. Saya tidak bicara tentang Indonesia saja. Islam dengan demokrasi dikatakan impossible, nggak mungkin, mustahil. Ini Fadilah Nuri
seorang ulama Sunni dari Iran yang menyatakan bahwa mustahil menjadikan iman dengan yang kafir, kaya dengan yang miskin, seorang yang fakih dengan jamaah. Gitu. Ustadz-ustadz di MKI beda lah kalau mau dibedain sama jamaahnya. Dari apa? Dari sisi keutamaan ilmunya, gitu ya. Nah, tapi kalau buat urusan demokrasi yang dikatakan nanti kita bahas ada yang namanya hukum rakyat, gitu ya, demos kratia atau demos kratos yang dalam bahasa Yunani disebutnya begitu. Kemudian dikatakan bahwa Islam ini sudah sempurna, manusia ini hanya pelaksana hukum Tuhan. Ini kalau saya bilang ini orang-orang yang fatalis yang kemudian oke, kalau memang misalnya mau mendirikan negara berlandaskan Islam, monggo silakan. Gitu. Said Qutb menyatakan bahwa syariah ini sudah mengatasi semuanya, maka tidak perlu pengganti. Gitu. Ada yang berkenan mau baca surat yang kelima ayat 50, monggo silakan. Silakan. 5:50. Nah, Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? nah, Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi begitu. orang-orang yang meyakini agamanya? Sehingga udah selesai dengan begitu. Tapi kalau memang itu dihadirkan dengan konteks yang kita pahami sebagai aturan yang kemudian diadopsi oleh sebuah negara yang berazaskan mahkamah syariah, ya, bukan pakai mahkamah konstitusi. Yang di kita ini mohon maaf, KUHP, ya. Coba tanya ke Ustadz Saifullah Abu Bakar. KUHP itu adalah produk Belanda, ya, produk hukum Belanda yang di Belanda sudah nggak dipakai lagi. Kita masih pakai saja. Akhirnya apa? Celah-celah yang kemudian coba dilihat. Ada hukum Belanda yang di Belanda nggak dipakai lagi, yang menjadi KUHP di kita. Terus ada hukum adat. Kemudian ada hukum agama. Ini ketika ada celah-celah, coba ngobrol sama Ustadz Egy Sujana. Ada celah-celah semua nih, sehingga bisa gimana caranya lah gitu. Ada orang yang ngerti hukum di sini, monggo silakan. Koreksi saya kalau saya gitu. Nah, ada kelompok yang kedua menyatakan bahwa Islam mirip demokrasi. Ada bedanya, di antaranya adalah Abu Ala Maududi di Pakistan. Ada keadilan, ada persamaan, ada akuntabilitas, ya. Kemudian musyawarah, ada tujuan negara, ada oposisi. Ini menurut beliau. Gitu. Batas hukumnya adalah Islam. Jadi kalau sesuai sama Islam, monggo dijalankan. Kalau enggak, jangan. Nah, ini yang beliau mengatakan mirip demokrasi. Imam Khomeini dari Syiah Iran, beliau berpendapat bahwa bebas dengan batasan hukum Islam. Ya, maka mereka bikin Republik Islam, padahal Republik Syiah itu Islam tidak sama dengan Syiah. Ya, tapi pendapatnya beliau begitu. Mari kita lihat dari pendapat yang ketiga, ulama-ulama yang menyatakan bahwa Islam ini sangat demokratis. Di antaranya adalah Muhammad Hussein Haikal yang dari Mesir. Kalau kita baca Sirah Nabawiyahnya beliau, kita baca kita baca sirahnya sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, itu beliau menulis juga sangat banyak, ya, Muhammad Hussein Haikal. Kemudian beliau mengatakan bahwa Islam yang mengawali demokrasi. Pendapat beliau, ya. Islam dan demokrasi itu sama-sama orientasinya kepada fitrah manusia. Dan isinya musyawarah, kesetaraan, persaudaraan, ada ijtihad, dan seterusnya. Maka ini yang kemudian menjadi legislasi hakim, ya, ada ijma, ada sebatan para ahli. Makanya kalau bersidang mereka biasa menghadirkan saksi-saksi ahli.
sehingga perspektif pengambilan hukumnya bisa lebih komprehensif dan seterusnya. Ini menurut beliau. Nah, mari kita lihat apa bedanya demokrasi Barat dengan demokrasi Islam. Demokrasi Barat itu Vox Populi, Vox Dei, tapi kalau Islam itu hukum Allah dijalankan oleh khalifah. Yang ketika zaman Hizbut Tahrir diberhentikan atau dibubarkan secara organisasi, tapi berimbas kepada pelajaran-pelajaran PAI di SD, itu yang tadinya ada khilafah, jadi hilang khilafah. Kan aneh ya. Artinya sejarah mau ditutupin, sejarah mau dihilangkan, kemudian tidak boleh terjadi lagi. Tapi yakinlah bahwa satu saat kelak sebelum Dajjal turun, masih ada sekali lagi kekhalifahan itu berdiri. Dan perbudakan terjadi sekali lagi. Ya, insya Allah kita sudah ada itu. Itu anak cucu kita. Maka bekali mereka dengan iman. Nah, kalau kita pahami bahwa demokrasi ini menurut Muhammad Asad, ya beliau katakan dalam Minhajul Islam al-fil Hukumi, konsep demokrasi yang asli itu dimiliki oleh bangsa Yunani, negara penemu sistem demokrasi berawal. Bagi bangsa Yunani kuno, Islam pemerintah itu dari rakyat untuk rakyat, yang merupakan inti dari demokrasi. Dimaksudkan sebagai satu pemerintahan yang oligarkis, satu pemerintahan yang dipegang oleh elit tertentu yang tidak mencakup seluruh rakyat. Jadi ini dasar demokrasi itu. Nah, sementara kita hanya menghadirkan siasah syariah. Siasah syariah itu bagaimana? Berstrategi. Gitu. Contoh, ketika saya tulis kemarin, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika bertandang ke Mesir dari Palestina, beliau ke selatan, kemudian di sana hulu balangnya Firaun yang pertama itu melihat bahwa wah ini ada perempuan cantik, dan memang eh, Ibunda Sarah itu dikenal sebagai wanita tercantik sejazirah Arab. Kalau di sini nih disuruh open cam semua kira-kira mirip, nggak ada lah di sini ya. Wanita tercantik sejazirah Arab itu, Masya Allah lah. Kemudian yang terjadi karena Ayahanda Ibrahim sudah sangat paham tentang kelakuan Firaun yang pertama ini. Setiap ada perempuan agak bening dikit, jidatnya kinclong, oh udah deh, gitu. Pendulumnya naik, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Hulu balangnya tahu, wah ini kalau saya bawa ke kerajaan, pasti saya dapat upeti, pasti saya dapat pundi-pundi. Maka dia undang Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah yang terkena ontak, diundang ke kerajaan. Begitu diundang ke kerajaan, betul Firaun pertama begitu beringas melihat perempuan tercantik sejazirah Arab ketika itu. Maka langsung ingin menguasai. Pertanyaannya muncul dari Firaun, ini siapa ini laki-laki? Kemudian dikasih tahu Nabi Ibrahim, kemudian menyatakan, lihat bagaimana politik atau strateginya siasahnya Nabi Ibrahim. Saya saudaranya. Itu ibunda Sarah itu sampai nyenggol sikutnya beliau. Kok saudara sih bukannya suami? Saya kalau ngomong suami saya dipenggal. Maka betul ketika beliau dikatakan apa namanya saudara, oh saudara aman, kalau saudara pasti ngejaga, bukan pemilik, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ibunda Sarah dibawa ke keputren, gitu istilahnya kalau di kita. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dijamu sebagai tamu, dikasih makanan yang enak dan seterusnya, di apa bahasa kita diselimurkan gitu, eh, dialih fokuskan, dialihkan perhatiannya menuju kepada makanan-makanan. Sementara Ibunda Sarah dibawa ke kamar oleh Firaun. Ibunda Sarah adalah orang yang bertauhid dan dia istrinya Nabi, maka dia tahu bagaimana bersikap wanita yang soleha begitu luar biasa. Pertanyaan saya, kalau misalnya ibu-ibu dalam keadaan lajang, gitu ya, ini semua nih ya, semua yang masih lajang, kira-kira eh, kalau misalnya dikasih pilihan, ada pria penggembala, ada raja, kira-kira yang dipilih yang mana? Yang soleh yang mana?
Iya, pertanyaan itu pertanyaan yang nggak muncul di umum ya. Yang kira-kira kalau semua perempuan biasanya apa namanya tertariknya sama mana yang bisa ngurus saya kan gitu. Bukan masalah kesolehan, tapi lebih mana yang kaya. Kira-kira dihadapkan ada Ibrahim yang penggembala atau Firaun yang raja. Fasilitasnya banyak gitu. Ibrahim. Nah, ketika kita Ibrahim tapi istrinya dua ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kondisi seperti itu membuat kita jadi waduh, ini pilihan yang luar biasa. Ibunda Sarah ketika itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku nggak sudi kalau sampai kemudian pria bejat dan beringas ini menyentuh kulitku. Dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mental waktu Firaun yang pertama itu mau menggagahi Ibunda Sarah. Gitu. Wah, ini perempuan penyihir ini hebat ini. Tolong bebaskan saya. Karena begitu terlempar, dia langsung badan itu kaku gitu, nggak bisa bergerak kayak dibikin kram. Kemudian karena Ibunda Sarah dasari bayi, maka kemudian mohon sama Allah, ya Allah bebaskan dia. Namanya lagi-lagi hidung belang sekelas Firaun, mah nggak bisa lihat jidat jenong, melihat apa jidat halus gitu, jidat kinclong gitu. Nggak bisa. Maka ditegrep yang kedua kalinya mental lagi. Ya untuk yang kedua kalinya dia minta, ya ya udah saya akan lepaskan kamu, saya akan bebaskan kamu, saya nggak akan ganggu kamu karena kamu wanita nggak seperti biasanya. Itu. Maka dibebaskan lagi karena Ibunda Sarah orang baik, nggak mau mendolimi orang. Apa yang terjadi? Ya emang dasar ya laki-laki lah ya, dikasih ikan asin kucing tuh pasti dilahap lah. Maka yang terjadi adalah eh, ketiga kalinya sampai kemudian dia betul-betul mengakui bahwa ini bukan perempuan sembarangan. Maka kemudian dia minta, benar-benar saya sekarang akan bebaskan kamu dan kamu akan saya kasih hadiah yang paling luar biasa. Maka diberikan harta benda yang banyak untuk Ibunda Sarah termasuk Ibunda Hajar dijadikan sebagai hadiah terbaik karena beliau budak tawanan perang. Ala kulihal. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian menjadi sosok yang pandai atau bersiasat dengan sangat luar biasa. Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang ketika kita paham bahwa beliau adalah sosok yang kemudian sangat luar biasa. Pernah satu kali Rasulullah SAW sedang duduk di depan rumah, kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda yang betul-betul, ya Rasulullah sembunyikan aku. Maka Rasulullah SAW masuklah ke rumahku. Berdiri Rasulullah SAW, tiba-tiba datang segerombolan yang banyak itu. Ya Muhammad, kau sembunyikan, kau lihat ada si pemuda si fulan lewat sini. Semenjak aku berdiri, aku tidak melihat siapapun kecuali kalian. Lihat bagaimana diplomasi yang Rasulullah SAW sampaikan. Semenjak aku berdiri, aku tidak pernah melihat seorang pun kecuali kalian. Alhamdulillahnya gitu, orang-orang yang berangasan ini tidak bertanya. Tadi waktu duduk nggak nanya gitu. Sehingga ketika dihadirkan siasah seperti itu, ini juga pernah terjadi ketika Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW hijrah di tahun yang ke-6 Hijriah itu beliau menuju ke Mekah lewat Usfan. Ya, begitu di Usfan dicegat sama kafir Quraisy, nggak boleh. Gitu. Maka beliau belok rombongan itu sekitar 1.400 orang sampai ke Hudaybiyah. Kira-kira 26 kilo lah dari Mekah. Sampai di Hudaybiyah 1.400 atau 1.500 sahabat itu kemudian dicegat juga sama orang kafir Quraisy. Nggak boleh masuk ke Mekah. Maka yang terjadi ketika itu kita bisa lihat bahwa betapa Rasulullah SAW ini seorang yang sangat pandai berdiplomasi. Utsman bin Affan radhiyallahu an beliau kirim sebagai negosiator
sehari nggak pulang, 2 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang, maka semua itu udah gemes sama kepala pedang itu yang tadinya mereka datang sebagai misi ibadah, mereka kemudian kalau sampai eh, Utsman kenapa-napa, dicolek gitu, kita perangi, habisi. Gitu. Maka qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah SWT tidak menghendaki perang ketika itu. Maka Utsman bin Affan datang ke Hudaybiyah bersama dengan utusan orang kafir Quraisy. Seketika itu singkat cerita ngobrol, kemudian terjadi perjanjian. 3 hal. Perhatikan ya. 3 hal ini dituliskan. Ya, dengan ini Rasulullah SAW, Ali disuruh menuliskan, terus kemudian dihentikan oleh orang kafir Quraisy. Kalau engkau Rasul, kami nggak akan perlakukan kau seperti ini ya Muhammad. Maka ya sudah, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Gitu. Maka terjadi dari 3 butir. Yang pertama ketika bicara tentang orang-orang yang mau beribadah ketika itu tidak diperbolehkan kecuali tahun depan. Nggak boleh sekarang, tahun depan bolehnya. 1. Yang kedua, orang-orang yang dari Mekah kalau mau ke Madinah, orang-orang kafir yang ke negeri Muslim harus kembali lagi ke Mekah. Orang-orang Mekah kalau ke Madinah harus balik lagi ke Mekah. Kemudian yang butir ketiga, orang-orang Madinah, orang-orang Muslim kalau ke Mekah harus berdiam di Mekah, tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Wah, itu Umar udah apa istilahnya, kalau bahasa kita tuh udah malang kerik gitu ya, sudah kacak pinggang itu. Ini nggak adil, ini nggak fair ini. Masa gini, kata Rasulullah SAW. Udah nggak apa-apa. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah SAW ketika itu mengatakan bahwa oke, setelah selesai kita perjanjian, kita potong hadyu, kita potong rambut, tahallul, kemudian kita kembali ke Madinah. 1.300, 1.400, 1.500 sahabat itu kalau kita baca semua kitab sirah, itu nggak ada yang langsung mengerjakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Padahal biasanya sam'an wa ta'atan, yang didengar langsung ditaati. Ketika itu Rasulullah SAW sampai memerintahkan 2 kali. Kita tahallul, kita potong haji, kita kembali ke Madinah. Bergeming para sahabat. Nggak ada yang bergerak. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyatakan, ayo kita potong udiah kita, ayo kita potong rambut kita, tanda sudah selesai misi ibadah kita. Kita kembali ke Madinah. La ahad wala wahid, tidak ada satupun yang kemudian para sahabat ini dari 1.500 atau 1.400 di hadis yang lain, riwayat yang lain, dikatakan bahwa tidak ada satupun yang bergerak. Semua bergeming. Maka Rasulullah SAW dengan perasaan gundah, beliau masuk ke tendanya Ibunda Ummu Salamah, Ummul Mukminin, yang ketika itu diajak di Hudaybiyah. Kan biasa Rasulullah SAW mengundi istri-istrinya untuk ikut safar. Yang terjadi ketika ditanyakan kepada Ibunda Ummu Salamah, kenapa ya para sahabat ini kok nggak mau mendengarkan perintahku bahwa kita mau potong rambut, kita mau potong dia, dan kita kembali ke Madinah. Kata para sahabat itu nggak ada mengindahkan satupun. Ibunda Ummu Salamah dengan sangat bijak mengatakan bahwa ibda binafsik, kerjakan olehmu sendiri. Keluarlah, potonglah udiahmu, panggil tukang cukurmu, maka bercukurlah. Mereka akan mengikutimu. Betul apa kata Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah SAW keluar, Bismillah, Allahu Akbar, dipotong udiahnya, dia panggil tukang cukurnya, kemudian dipotong rambutnya, itu semua sahabat yang pegang pedang panjang-panjang itu, dengan pedang yang panjang itu motong, motong rambut itu, kayak saling berbunuhan. Bayangkan pedangnya panjang-panjang itu, dipegang rambut cuma secuil gitu, potong, tahan. Nggak ada yang bawa gunting lipat gitu, nggak ada, zaman itu nggak ada. Maka apa yang terjadi seolah mereka saling berbunuhan. Sampai-sampai seorang pakar kepemimpinan dari Australia, namanya Brad Sugar,
Beliau melihat monumen itu dan menulis sebuah buku yang berjudul Action More Powerful Than Words. Ya, perlakuan itu jauh lebih luar biasa ketimbang perintah, gitu, ketimbang kata-kata. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, mari kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW bersiasat ketika itu. Ketika pulang ke Madinah, beliau kirimkan pendakwah-pendakwah yang sudah canggih ke Mekah. Menetaplah di Mekah karena nggak boleh sesuai perjanjian Hudaybiyah, nggak boleh mereka kembali ke Madinah. Maka mulailah mereka mencetak mualaf-mualaf baru di kalangan kafir Quraisy. Yang masih ragu dengan keislaman disuruh ke Madinah karena orang-orang Mekah yang ke Madinah harus kembali lagi ke Mekah. Begitu seterusnya, beliau kirim gelombang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai kemudian tahun yang ke-10, itu membuahkan hasil, berhasil untuk Fatu Mekah. Lihat bagaimana strategi Rasulullah SAW, siasah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Gitu. Dan terlalu banyak kisah-kisah Rasulullah SAW itu sebagai produk politik. Terbunuhnya Umar, terbunuhnya Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu anhu, semua adalah politik. Bagaimana Muhammad Al-Fatih memenangkan Konstantinopel dengan mengangkat kapal besar itu yang kemudian semua nggak kepikir untuk itu, dan kemudian kalau kita belajar dari bagaimana kisahnya Muhammad Al-Fatih itu luar biasa. Digotong kapal besar itu dibopong oleh begitu banyak orang dengan cara dibakar-bakarin yang kecil-kecil, yang gede sebenarnya, dan kemenangan dihasilkan. Nah, itu kalau kita bicara tentang fakta-fakta yang kemudian tidak bisa dihindari politik itu dari keislaman kita. Jadi Islam ini nggak hanya ngurus urusan Quran dan Sunnah saja, ansih, tetapi juga harus diterapkan, dielaborasi, dan kemudian dalam berbagai macam persoalan. Kalau kita mau belajar dari saudara-saudara kita di Andalus, di Jamaah Islamiyah Al-Baghdadiyah yang dihabisi sama sekutu ketika melawan Saddam Hussein, itu artefak-artefaknya habis, semua dihancurkan. Maka kalau kita lihat ada dua jamaah yang besar di Jamaah Islamiyah Al-Baghdadiyah secara sejarah, yang satu lagi di Andalus. Ada yang tahu nggak jumlah perpustakaan yang ada di Andalusia ketika itu? Dalam satu kampus, itu kira-kira yang wajar ada berapa kampus, dan ini nggak wajarnya ada berapa kampus. Ada yang bisa tebak berapa jumlah Jamaah Islamiyah Al-Qurdoba yang di Andalus? Ada berapa perpustakaan dalam satu kampus? Ada yang tahu? Kira-kira tebak-tebak aja, tebak buah manggis. 40. Berapa? Banyakan. Satu kampus. Satu kampus kan biasanya satu 3, perpustakaan. 3 Ustadz. Bu Irni sudah pernah dengar 7. Ada 7 perpustakaan. Kebayang nggak dalam satu kampus isinya 7 perpustakaan? Artinya apa? Minat bacanya tinggi. Coba sekarang saya tanya, di antara sahabat MKI yang sudah bergabung 78 orang, 77 lah selain saya. Kira-kira dalam sebulan terakhir belanja bukunya berapa? Atau sedang mendownload buku apa? Atau artikel apa dan seterusnya? Ada budget khusus untuk beli buku dan seterusnya, karena sekarang sudah pakai e-book, sudah pakai digital. Ada yang punya budget khusus untuk belanja buku? Gampangnya gini deh, siapa yang anggota perpustakaan ngacung? Minat baca kita parah. Saya Ustaz. Masya Allah. Ustaz Holis doang. Yang lain, Saya lebih suka dengar YouTube, Pak Ustaz. nah kan nggak senang baca, padahal baca itu Masya Allah. Saya meskipun ada YouTube, ada apa segala macam, saya senang sama sesuatu yang auditif dan visual. Tapi perlu diketahui ya, sesuatu yang sifatnya visual itu menjebak kita dalam berpikir. Tapi kalau kita baca buku, itu semua bagian pencernaan otak kanan itu, pencernaan otak maksud saya,
dicerna dengan sangat luar biasa dengan begitu luasnya khazanah ilmu pengetahuan itu karena kita baca, karena kita bisa membayangkan ada satu buku ya. Ini buku recommended banget. Karakteristik peri hidup 60 sahabat Rasul. Khalid Muhammad Khalid. Ini penerbitnya Bandung. Penerbitnya Bandung. Ini luar biasa. Buku ini menceritakan tentang 60 peri hidup sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita baca, itu rasanya kita ikutan perang di situ. Kita ikutan duduk di situ. Kita seolah-olah menjadi bagian. Karena cara menulisnya menjadi sangat deskriptif. Menjadi paparannya menjadi sangat luar biasa. Baik ayat yang dihadirkan maupun sosok-sosok karakter yang dihidupkan di situ. Cara menulisnya itu begitu luar biasa. Dan penekanan-penekanan pada sikap atau sifat yang ada pada para sahabat ini menjadi sangat luar biasa. Saya sarankan mulailah membaca paling tidak 15 menit satu buku tiap hari. Kalau sekarang seluruh Indonesia ini cuma ada 362 perpustakaan. Jadi betapa menyedihkan kalau kita kemudian senang sama radio, senang sama TV, tapi kemudian terjebak dengan paparan apa yang mereka paksakan kepada kita, termasuk pembentukan opini, penanaman subliminal message, ya, yang tanpa sadar kita menjadi terpapar dengan apa yang mereka inginkan kepada kita, reaksi-reaksi. Coba kita lihat, ada yang pernah umroh dan nonton TV di Arab, ada kecelakaan, ada gosip artis, nggak ada. Gitu. Yang mereka bicarakan ilmu. Wawancara ilmuwan, wawancara ilmu apa? Nggak ada itu cerita tentang oh ada ini di sini, ada itu di situ, apa segala macam yang heboh di kita. Ya Allah, cuman urusan debat yang begitu doang aja jadi panjang ceritanya. Gitu. Berseri-seri, berbulan-bulan, gorengannya hangat terus. Gitu. Ganti minyak. Nah, ini bagian yang kemudian kalau kita memahami secara utuh, yuk mulai baca. Karena kekayaan bacaan itu menjadi sangat luar biasa, membuat otak kanan kita menjadi bekerja, gitu ya. Ini yang mana yang dimaksud apa dan seterusnya segala macam. Tapi mudah-mudahan dari beberapa bagian yang saya sampaikan ini menjadi membentuk khazanah baru dalam kerangka berpikir. Jadi jangan pernah golput. Karena kalau orang baik golput, orang baik nggak kebagian jatah suara. Nggak akan dinilai tukang beca atau kiai pemimpin pondok pesantren. Yang penting suaranya ada atau enggak. Jadi ini yang disebut dengan Vox Populi Vox Dei itu. Suara rakyat itu suara Tuhan. Gitu. Jadi ya demokrasi dalam Islam mau tidak mau harus kita siasati. Jadi bukan kita tidak mau mengakui betapa Allah SWT punya hukum yang ultimate gitu ya. Tetapi keadaannya sekarang belum bisa kita jadikan sebagai mahkamah syariah. Terakhir di tahun 2005 2005 kalau nggak salah. Coba Mas Elo cross check apakah saya ngomong bohong atau enggak ini. Ya. Semua ulama ketika itu bicara tentang bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua itu sampai Ustadz Ohan, Allah yarham, semua kiai-kiai besar ngumpul di Bidakara, nyewa Bidakara, kemudian sosialisasi. Diundang semua menteri, yang datang cuma eselon 3, eselon 2. Bahkan ada yang nggak ngirim. Kami ingin menerapkan bahwa ini loh cara menerjemahkan, nggak usah ganti negara Islam, nggak usah, tetap NKRI, tetap Undang-Undang 45, tapi how to pick and apply Al-Quran and Sunnah into the real life in Indonesia. Dan itu ya mentah.
Berikan kesempatan kepada Islam 5 tahun saja untuk memegang tampuk pimpinan. 5 tahun saja. Kami rubah menjadi semua diterapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi sangat luar biasa. Tapi ya, yang namanya negara kita masih dikuasai sama eh, bangsa lain gitu ya. Ya sudahlah. Nanti eh, kita akan ketemu lagi di pekan depan. Kita akan bahas tentang bagaimana demokrasi di mata Islam ini dengan sudut pandang yang berbeda. Saya sudahi dulu sampai di sini. Ustadz Khalis, saya kembalikan sepenuhnya ke antum. Fatafatul mashkur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustaz. Sharing ilmu yang mudah-mudahan makin memantapkan kita dengan keterlibatan kita ya, partisipasi kita dalam politik, karena sesungguhnya politik itu adalah sebagai sebuah alat ya. Itu, dan demokrasi pun sesungguhnya sebagai alat saja ya, bukan tujuan. Jadi demokrasi bukan tujuan, demokrasi adalah sebuah alat untuk tadi mencapai tujuan-tujuan syariat tentu ya. Yaitu salah satunya adalah menjaga hifdzul, kalau syariat, kalau alam berprinsip syariah, salah satunya kan hifdzul nafs, hifdzul mal, hifdzul nas, dan lain sebagainya. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu kita untuk sedikit sharing ya dengan Sadodi tentang bagaimana kita memahami demokrasi, dan mungkin juga ada pengalaman dari jamaah yang dimuliakan Allah ya, setelah beberapa kali mengikuti pemilu gitu ya. Dan sekarang mungkin saatnya kita untuk kata Ustaz tadi, jangan sampai golput gitu, karena golput sama saja dan kita tidak ikut terlibat untuk memberikan suara kepada orang-orang soleh. Baik, sudah ada yang send Bu Diah dari Bandung, silakan. Dan silakan Bu Elvi. Silakan Bu Diah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini nyambung dengan barusan yang sudah disampaikan oleh Ude dengan Pak Ustadz Khalis, bahwa kan apalagi sebenarnya kan kita mau pemilu ya. Nah, ada kan di kita ada beberapa organisasi yang menyatakan bahwa demokrasi itu haram ya. Kemudian mereka karena berpendapat begitu, maka mereka tidak ikut pemilu dan mereka mengajak untuk golput lah, untuk golput. Dan ini jumlahnya cukup banyak dan saya itu sering diajak kalau ada undangan apa-apa ke kegiatan, mereka selalu diundang. Dan itu karena mereka berpendapat itu ya mengharamkan demokrasi sehingga golput. Nah, bagaimana kan barusan katanya kita tidak boleh golput ya. Kalau dulu memang ketika pemilu yang lalu-lalu kita golput karena bingung memilih di antara, misalnya waktu itu di antara dua itu yang benar-benar Islamnya gimana gitu ya. Tapi kan sekarang sudah ada ijtihad ulama bahwa kita harus memilih salah satu paslon yang memang dianggap Islami lah, dianggap ini. Ya. Dan bagaimana kita menyadarkan teman-teman ini gitu, teman-teman kita, dan cukup banyak ini ternyata, mungkin Ustadz pasti sudah tahu ya organisasi apa gitu. Walaupun dilarang, tapi sebetulnya masih berkegiatan gitu. Iya. Nah, itu bagaimana menyadarkannya gitu. Karena itu Iya. teman-teman dekat dan banyak gitu. Baik. Terima kasih. Nanti kan Bismillah ini. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Nanti kan Mas Ahmad Munandar nih akan memberikan rekaman dari kajian pagi ini. Itu aja di copy, kirimin ke mereka. Kalau ada ini ya, ada apa? Ada grup WA yang itu Ya. kalau ada kita kirim yang berkaitan dengan kampanye, bukan kampanye aja, pokoknya berkaitan dengan pemilu, mereka selalu hapus. Katanya maaf karena kita tidak menghitungkan berkaitan dengan pemilu, mereka tutup gitu sama sekali gitu. Jadi selalu setiap ayo selalu Nggak usah di grup satu-satu. Satu-satu seorang-seorang gitu Iya, ya. di broadcast aja. Simpan dulu broadcastnya, kita sebar.
Saya ketika ngundang gini, Mas Selo yang ngundang, saya undang lagi karena saya broadcast. Gitu. Karena emang udah punya kebiasaan untuk nge-broadcast itu, dan saya hanya bertugas. Kita ini sebagai pengingat saja kok. Fadzakir innama anta mudzakir. Kata ayatnya begitu. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkan karena sesungguhnya mengingatkan itu ada manfaatnya. Gitu. Jadi jangan pernah bosan sampai bosan itu bosan sama kita. Mereka Saya itu bersama yang mereka kita ya. tidak, bahkan saya sudah bosan gitu, tapi ya itu karena Jangan, Jangan bosan Bu dia, jangan, kan tadi jangan kewajiban bosan. kita hanya ya menyampaikan ya. mereka malah tidak bosan terus gitu ya. Jadi kalau setiap itu Lah kalau mereka nggak bosan ngomong gitu terus, nanti malah orang baik tidak membantu orang baik, ya susah. Nantinya negara kita akan dikuasai sama orang nggak baik terus. Mau sampai dan kapan? saya Saatnya sayang, perubahan ini. iya ya sayang soalnya mereka itu sebetulnya dalam itunya ya baik-baik lah gitu, cuman karena Iya, perbedaan itu aja. iya, Karena iya. betul sih mereka kan ingin. Nah saya juga mau tanya itu tentang negara khilafah itu ya, kan pasti mereka Iya. itu karena mereka Untuk mengingat iya. apa, Gini, karena sebetulnya kalau gini menurut Bu. saya kan khilafah itu tidak Iya, salah ya, khilafah itu ya, nggak yang masalah salah, itu. cuman belum waktunya aja, Nah itu belum waktunya aja. Jadi gini tadi ya Punten. Eh, Tadi saya bilang Mas Ahmad Munandar akan kasih kita rekaman YouTube. Terus kemudian, menurut menurut antum ini video gimana? Gitu. Tolong, Anda sedang lihat cara antum memandang video ini seperti apa? Gitu. Bilang aja ini apa pendukung Hizbut Tahrir gitu, bilangin. iya. Pendukung khilafah gitu, bilangin. Ustadznya memang nggak ada di organisasi tapi mendukung gitu, bilangin. Saya dicap apa aja, mas siapa aja lah. Baik Bu Diah ya, lanjut ke penanya lain ya Bu Diah. Iya. Siasat Dan juga itu kalau kata Mas Selo. Siasat juga itu kata Mas Oh, Selo. iya. Jadi ini mau dikirim Iya. di grup ya? Siap, Bu, siap. tadi Bu Elvi udah resen, Bu Elvi mau lanjut bertanya atau gimana? Kepencet kayaknya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Belvi. Ya, Alhamdulillah Pak. Masya Allah. Ini soal pemilu tadi Pak Ustadz. Iya, iya. Gimana ya? Selama ini saya lihat ya, orang itu kayak orang politikal atau ada yang di pemerintahan itu, waktu mau dicalonin itu janji-janjinya muluk itu, malah soal agama, soal ini yang baik-baik semua. Tapi setelah mereka dapat jabatan tersebut, mereka lupa Pak Ustadz. Iya. Nah, kadang banyak yang korupsi, banyak yang yang perbuatan yang tidak diinginkan Islam. Nah, sekarang saya pribadi itu nggak percaya lagi Pak Ustadz. Iya. Sama orang-orang seperti itu Pak. Malah kadang-kadang waktu capres itu dia pergi ke masjid, ngasih sumbangan, ngasih ini, tapi setelah itu lupa semuanya. Nah, gimana caranya kita benar-benar mempercaya orang tersebut tidak melakukan yang benar, tidak melakukan, iya kita khawatirkan gitu loh Pak Ustadz. Bismillah. Sekian. Bismillah. Sampai sekarang Baik. saya tidak percaya sama sekali Pak Ustadz. Nggak apa-apa Bu Sama Elvi, nggak sekian, apa-apa. Alhamdulillah. Ibu yang Assalamualaikum Pak penting, Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu Elvi yang penting percaya sama Allah saya dulu. Nggak boleh kita percaya sama orang syirik. Ya. Tapi perlu dipelajari begini. Kita lihat track recordnya, apa yang sudah dia kerjakan. Kita lihat, ya Pak Profesor Mahfud MD apa yang sudah dia kerjakan, prestasinya apa. Pak Ganjar di Jawa Tengah berhasilnya apa, sisi keberhasilan. Itu. Mas Gibran, itu. Kita lihat bagaimana prestasi-prestasi yang sudah pernah beliau terima, yang pernah beliau hasilkan. Pak Prabowo, apa saja. Gitu. Lihat Caimin, gitu. Lihat bagaimana Pak Anies waktu memimpin DKI, apa yang sudah beliau kerjakan, berapa penghargaan beliau kerjakan, sifatnya nasional atau internasional, apa saja yang beliau gagas. Dalam acara yang beliau buat itu, Desak Anies itu, apa saja yang beliau jawab, seperti apa.
sehingga kita bisa objektif memperhatikan mana yang paling pantas, mana yang selama ini ketika berjanji itu nggak cuma janji manis. Ini bukan bicara tentang Diana Nasution yang janji-janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi. Itu zamannya Mas Elo. Tapi ketika kita bicara tentang janji-janji yang memang terwujud semua kok. Tanggal 10 kita diundang ke JIS sama Mas Elo. Kita ke sana. Gitu. Kita akan hadir insya Allah gitu ya, mendukung setidaknya. Be there or be beyond. Kalau tidak bisa hadir, doanya. Gitu. Tapi maksudnya Mas Elo gini. Kalau kita mau berpolitik ya, yang benar yang didukung gitu, bukan yang ngasal yang didukung. Maka lihat bagaimana prestasinya. Insya Allah nanti kalau Bu Elvi berkenan, saya akan kirim data-datanya semuanya loh ya. Siapa yang cabul, siapa yang doyan video porno, orang udah dewasa kan nggak apa-apa kan ya, salahnya di mana, gitu kan ya. Bagaimana? Ya, tapi kayak kemarin itu saya lihat kinerjanya yang lalu Pak Ustadz. Tapi pas dia berhasil jadi jabatan tersebut, malah kerjanya berhasil, tapi keluarganya semuanya dibawa Pak Ustadz. Makanya dari situ saya udah nggak ini lagi Pak Ustadz. Iya, saya nggak tahu siapa yang Ibu maksud, tapi kalau misalnya mau melihat secara objektif gitu ya, betul-betul objektif. Gitu. Jadi nggak bisa satu pilihan yang kita udah ancer-ancer, nggak. Pelajari dulu semuanya. Pelajari dulu semuanya, maka putuskan dengan hati nurani mana yang kira-kira bisa mewakili kita. Gitu. Kira-kira di antara sekian banyak yang paling taat yang mana, yang kira-kira kalau suruh ngimamin yang bakal bener bacaannya yang mana, udah gampangnya gitu kalau jadi imam gitu. Itu kurang lebih. Teh Nadia mah enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ya, politik di siap. kita tuh kan banyak tipu-tipu daya gitu ya. Ada yang nyogok lah, ada yang pokoknya ngeluarin uang lah segala macam cara gitu. Ada yang ke Ya, dukun dan saya ya, pernah dengar dari orang terdekatnya gitu. ya. Nah, kalau untuk orang yang kurang-kurang kuat iman, apa mending terjun ke politik terus ikutan perbaiki, tapi sebagian besar itu banyak yang ya kayak gitulah, banyak godaannya, kalau nggak kuat-kuat iman malah jadi kejeblos gitu. Apa mending kita diem aja nggak usah ikutan politik gitu deh. Gimana menurut deh? Iya, kira-kira kalau kita nggak ikutan di politik itu, kira-kira apa dampaknya, apa hasilnya, apa manfaatnya? Kalau kita ikut, misalnya gini, tadi yang saya bilang, di kepala lingkungan cuman ada tinggal satu suara lagi bisa menang, dan itu dari Teteh. Terus Teteh nggak mengambil, kalah deh kita, gara-gara Teteh. Bisa begitu Maksudnya nggak? terjun ke politiknya gitu, misalnya Enggak, nyaleg atau enggak gitu. usah itu ya nggak usah kejauhan itunya. Itu punya kapasitas sendiri lah. Orang-orang yang mampu berada di wilayah itu silakan aja lah gitu ya. Tapi maksudnya kalau misalnya kita nggak punya kemampuan, saya ditawar loh sama partai. Ustaz Dodi kan secara integritas baik, saya ketahuan kalau saya apa-apa itu apa istilahnya. Banyak orang bilang saya itu prikel, serving, ya. Memang saya begitu, nggak dibikin-bikin gitu. Bukan karena mau nyalek saya begitu, ya memang ya this is me gitu. Jadi nggak pakai macam-macam, nggak pengen pujian orang, nggak apa ya, ya, ya saya begitu gitu. Jadi dia terkesan dengan cara saya ketika ada di satu ruang makan, semua sedang rehat, di satu ajang sertifikasi. Saya tuh ngelihat orang kok makan kok nggak ngambil minum gitu, mungkin nggak sempet atau apa. Saya ambilin minumnya itu saya taruh di meja satu-satu, dan itu semua saya berlakukan sama. Dan dia terkagum-kagum dengan itu. Buat saya ya biasa kan, orang orang namanya yang lain. Nah, saya sempat lama di F&B jadi pelayan kafe, jadi ya biasa aja gitu. Buat saya yang biasa serving ya biasa gitu. Tapi buat dia wow, Ustadz loh gitu. Kok bisa begitu? Nah, lalu ditawar saya masuk ke dia. Dijamin apa? Saya DPRD Bekasi, saya di nomor 1, di urutan paling atas. Jadi kalau orang Bekasi milih, kalau milih partai itu pasti saya kepilih. Dan saya bilang thanks but no thanks. Saya nggak punya kemampuan untuk
untuk berpolitik di kita. Nah ini kalau orang semua kayak antum ini orang baik, nggak ada yang bisa nguasain parlemen. Ya terserah antum mau bilang apa, tapi saya nggak punya kafaahnya. Saya nggak mau jadi orang yang kemudian apa ya, melakukan dualisme pemahaman yang kemudian saya khawatir kalau saya kemudian terjun ke politik praktis itu, saya ke bawah. Saya tuh paling 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 lemah. Saya paling tahu diri saya sendiri. Saya kadang-kadang kalau ngelihat lagi duduk semeja gitu, apalagi sama selok makanannya enak-enak semua gitu. Itu kadang-kadang kalau mau ikutnya nyicip di mana gitu, nggak ikut nyicip ya kepengen gitu. Dan itu bagian itu yang saya nggak mampu ngatasin diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang mampu, monggo silakan. Tapi kalau enggak ya jangan gitu. Wallahu a'lam. Jadi itu pilihan pribadi ya, Ustaz ya. Itu Ya, kalau pilihan pribadi. ya. Baik, lanjut ya. Bu Nadia sudah jelas ya. Pak Huseri yang udah resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan mengajak orang-orang ya untuk menimbang 1, 2, dan 3 mana yang terbaik, itu saya udah 1 bulan lebih ini. Ternyata memang tingkat kebutaannya ya, tingkat buta hati, buta otak barangkali. Mereka tetap nggak ini. Jawabannya, pokoknya saya tidak milih 01 titik. Gitu. Itu kata kalimat terakhir, hampir semua yang saya ajak itu, jawabannya gitu. Sama saja kok katanya. Yang nomor 1 itu cuma retorika saja, buktinya dipecat. Nah, gitu. Sehingga banyak argumentasi yang saya sampaikan bahwa ini prestasinya orang yang sidik, tablik, amanah, patona, tidak curang, tidak culas, tidak ini. Saya sampaikan semua. Saya bilang bohong. Sampai hari ini saya belum berhasil mengajak orang-orang yang itu untuk masuk 01. Nggak apa-apa. Setidaknya Abah sudah punya catatan amal untuk berbuat kebaikan. Patokan itu aja. Saya nyampein dakwah ini apakah kemudian harus semua ikut saya? Enggak. Kita cuma sekedar mengajak saja bahwa kemudian orang ikut atau tidak itu ada Allah SWT yang membolak-balikkan hati. Jadi mau dijelasin kayak apapun kalau emang orang sudah ada istilahnya tuh. Insya Allah pekan depan saya coba kumpulin kenapa orang begitu malas untuk kemudian membuka literasi begitu. Jadi ada seperti kalau istilah saya itu asobiah. Asobiah itu pokoknya gitu. Gogonisme ya. Gogonisme ya. Fanatis. Kan gogon tuh pokoknya gitu. Gitu, Be. Pokoknya. Itu, Bah. Jadi sabar aja, terus aja sampai tanggal 14. Kira-kira sampai 14 asar lah. Terusin aja, jaket. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Allah tahu kok kerjaan kita seperti apa. Insyaallah. Baik, siap. Mudah-mudahan jadi kebaikan semua ini. Amin. Sharing ilmu ini adalah bagian dari upaya kita untuk edukasi politik ya, bukan lebih kepada kita sebagaimana berpartisipasi dalam politik, tapi juga kita mempunyai satu kontribusi untuk memperbaikan bangsa ini dengan cara yang paling terkecil tadi hanya nyoblos ya. Tentu kalau ada yang punya kemampuan untuk jadi praktis politik, tentu harus punya kesiapan dari dalam segala hal ya. Satu statement dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Beliau katakan begini, al-haqqu bil nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur, tidak terorganisasi, maka akan dilibas oleh kezaliman yang terorganisir rapi. Baik. Masya Allah. Mbak Pipit, monggo silakan. Sebagai terakhir ya, Mbak Pipit ya, langsung ini to the point aja karena ini udah waktunya jam 7. Ya, makasih, maaf banget agak lambat tadi gabung karena baru selesai semuanya. Nah, saya suka udah kalau kita masak memang apa hari ini, Mbak Pipit? Dalam masak apa? Masak China, masakan China. Jadi yang gampang sebetulnya. Jadi saya kukus semuanya, nanti airnya disiramkan dada filet gitu nanti terus dipotong-potong, diiris gitulah. Kayak gitulah deh. Nanti kapan-kapan Pantes deh. Mas Elok milihnya yang Cina.
saya juga si Peter, jadi saya suka dibully juga karena ada turunan saya. Gimana Bu Ya, Pipit? saya cuman mau itu memang udah ya kita itu ketika mempunyai prinsip itu memang agak terkesan sombong ya karena kita memang punya prinsip sebetulnya orang yang paham ketika kita mempertahankan argumen kita yang kita sudah memang ya aduh kita terseok-seok di apa ya didekatkan kepada Al-Qur'an dan hadis itu kan begitu repotnya sebetulnya mempertahankan akidah itu. Tapi kadang-kadang kita langsung dicap kayak sombong apa kayak gimana gitu loh Ude. Terus yang saya yakini banget tuh memang yang hak dan batil itu sudah nggak pernah pernah ketemu lah gitu nggak pasti terpisah gitu. Tapi ketika di lingkaran teman kita ada yang memang nyeleneh yang tadi tuh seperti Abah bilang ketua kelas kita tadi susah dipahami itu memang apa sudah di apa bercokol di situ sejenis ya itu Ustaz Sahalah yang tahu ya jin atau setan yang memang dibalikkan matanya serasa indah yang buruk itu atau memang begitu deh tapi paling tidak ketika seperti Abah tadi sudah seperti itu tapi saya sudah lewat sih kadang itu termasuk saya sekarang ini apa kalah gitu sudah nggak mau gitu loh udah terlalu kayak cawe-cawe ngajak orang gitu tuh kok sudah males gitu loh udah itu Gini, tuh apa baik, saya dalam kondisi sudah atau saya putus asa atau gimana baik. paling tidak saya tuh pingin Allah tahu saya berpihak di tempat yang mana gitu Nah, makanya saya ya Bismillah pelan-pelan itu. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Gini Mbak Pipit, Telem. Nggih. ketika kita tahu bahwa kita ada di pihak yang benar, sedang menjalankan yang benar, sedang menyampaikan yang benar, dan selalu benar. Tapi saya selalu bilang bahwa jangan pernah merasa paling benar, tapi belajar yang benar. Betul, Jadi betul. ketika kita sudah menyampaikan itu benar versi kita, ya sudah. Perkara orang mau ikut kita atau tidak, itu urusan dia. Jadi gini, Iya. dakwah itu atau penyampaian itu kalau di surat 18 ayat 6 ya. Rasulullah SAW itu sampai hampir bunuh diri loh. 18 Ada- ayat 6. Iya, monggo. Itu Rasulullah SAW saking nggak digubrisnya sama orang. Sampai beliau mau bunuh diri. Sampai beliau mau melepas ke badannya di atas tebing tuh. Tapi dicegah sama Allah SWT. Coba monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barangkali engkau Muhammad atau Muhammad akan melaksanakan udah kamar saya matiin lampunya sementara pakai handphone ini aksesnya. Saya pindah ke yang kamar Silakan. benar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barangkali engkau Muhammad akan melaksanakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Oh, bersedih hati tapi udah. Jadi Rasulullah SAW itu sudah mau membunuh dirinya dengan terjun dari tebing. Itu di ayat itu itunya Cegahan asbabul dari Allah. nuzulnya dia bersedih hati Cegahan itu itu karena cegahan dari Allah. gitu. Itu cegahan dari Allah. Kenapa? Saya ini menyampaikan satu kebenaran dari yang sang maha benar, kok nggak ada yang mau denger ya? Nah, Kecewa Rasulullah SAW. Tapi maka Rasulullah SAW diberi ayat itu, kemudian ayat itu menandakan apa? Intinya apa? Kamu cuma berdakwah aja, hidayah punya aku, kata Allah gitu. Kamu kan cuma nyampein aja, hidayah aku yang punya. Kok bau gosong? gosong. Ya, Ada yang kebakar, tolong cek kompor. Repot ya berarti ya udah ya, repot banget ya di usia yang segini gitu loh. Enggak repot. Kita Watong Suloyo aja Bu, Watong Suloyo aja. Saya cuma tugasnya nyampein doang, udah gitu aja. Jangan pernah ada target orientasi hasil, orientasi kita ikhtiar.
Nggih? Nggih. Siap. Matur suwun. Bismillah. La haula wala Sayang quwata illa terlambat billah. tadi saya. Besok lah insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurullah, jazakallah khairan Ustaz. Dan mudah-mudahan ini sebuah keberkahan ya dari kita semua. Allah berikan kepada kita semua untuk bisa memahami tentang masa depan bangsa ini. Tentu ini berkaitan dengan masa depan bangsa ini, karena politik adalah bagian hanya sebagai sebuah alat tentunya. Sebagai sebuah alat tentu kita akan tergantung kita bagaimana, apakah kita memanfaatkan untuk kebaikan ataukah sebaliknya justru dimanfaatkan untuk keburukan. Jadi terletak pada kita bagaimana kita ikut berpartisipasi dengan cara misalkan mengajak orang-orang untuk memilih, tentu bukan pemimpin yang paling sempurna ya, karena tidak akan mungkin kita menemukan sebuah pemimpin seperti sekali Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Tapi setidaknya itulah track record seperti yang diungkapkan Sadodi menjadi sebuah parameter kita untuk memilih pemimpin. Untuk pemimpin di lingkungan yang terkecil di kita juga itu menjadi salah satu, mungkin di tingkat RT, RW maupun di tingkat kota gitu ya, itu juga bagian-bagian yang memang harus kita terlibat dalam ikut berpartisipasi untuk menjadi khalifah sesungguhnya ya, khalifah di muka bumi ini. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan untuk semua juga yang terlibat dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan untuk selalu ngaji di MKI dan juga selalu beramal kebaikan, tidak hanya kebaikan itu ngaji, juga ikut berinfak fisabilillah. Ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menemukan gerakan dakwah di MKI, dan juga kita tetap ikut mendukung salah satu produk-produk dari MKI adalah beberapa produk seperti Zamira ya, yang memang diperkenalkan oleh Ustaz Dadi Al-Jambari menjadi garam untuk kesehatan. Mudah-mudahan juga menjadi salah satu produk yang ada di rumah-rumah kita. Juga ada parfum dari Ustaz Sahal Al-Mubakari, juga menjadi produk yang ada di etalase rumah kita. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupakan di tanggal 3 Februari ada program kita dari MKI, yaitu kegiatan rutin khitan gratis ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakannya setiap bulannya, karena begitu banyak antrian yang ingin mendapatkan khitan gratis dari MKI. Dan terima kasih juga kepada jamaah yang sudah berdonasi mendukung kegiatan ini. Semoga menjadi amal kebaikan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Sebelum ditutup, barangkali Ustaz Sura ada yang disampaikan? Sudah open kamera? Nggak ada, Ustaz Kolis. Tadi mau nyapa Ude aja, tadi kangen sama Ude. Masya Allah. Baik, jamaah yang berkah Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafatul wajib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana واجعل